Matahari sore merayap perlahan ke ufuk barat, meninggalkan warna jingga keemasan di langit kota. Di balik jendela kaca apartemen mewah lantai 20, seorang perempuan sederhana duduk termenung. Namanya Alia, perempuan berusia 25 tahun, lahir dan besar di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota metropolitan ini. Wajahnya lembut, matanya teduh, dan senyumnya selalu hangat. Namun sore itu, senyum itu sirna. Yang ada hanyalah kerutan kecil di keningnya, pertanda batin yang tak tenang. Alia menatap keluar jendela, memandangi mobil-mobil mewah yang lalu lalang di jalan raya. Hidup di kota besar, di apartemen megah, dulu adalah impian banyak gadis di desanya. Ia pun dulu pernah membayangkan, andai aku menikah dengan pria kota yang mapan, pasti aku bahagia. Namun kenyataan jauh berbeda dari mimpi. Suaminya, Ardi, adalah pria berusia 32 tahun, seorang manajer di perusahaan besar yang bergerak di bidang properti. Ia berpenampilan rapi, wangi parfum mahal selalu melekat, dan aura percaya diri memancar kuat darinya. Dari luar, Ardi adalah gambaran sempurna pria idaman, sukses, tampan, dan berwibawa. Tapi di balik semua itu, ia memiliki sifat yang menusuk hati Alia setiap hari, kesombongan dan gengsi yang melangit. Sejak awal pernikahan, Ardi tak pernah benar-benar menerima Alia sepenuh hati. Bagi Ardi, Alia hanyalah perempuan desa yang beruntung bisa menikah dengannya. "Kamu ini kampungan," ucap Ardi suatu kali saat Alia menghidangkan makanan di meja makan. "Masakanmu enak, tapi cara kamu menyajikannya jauh dari standar perempuan kota. Kamu harus belajar banyak kalau ingin sejajar denganku." Kata-kata itu menusuk Alia. Ia memang perempuan desa, tetapi ia selalu berusaha keras menyesuaikan diri. Ia belajar memakai pakaian modern, belajar tata krama kota, bahkan mencoba meniru gaya bicara rekan-rekan Ardi. Namun, sekeras apapun ia berusaha, di mata suaminya, ia tetap kampungan. Malam itu, saat Ardi pulang dari pekerjaannya, aroma parfum wanita asing tercium samar dari jasnya. Alia merasakan, tetapi ia menahan diri untuk tidak menuduh. Ia hanya menyambut Ardi dengan senyum, meski hatinya penuh tanya. "Mas capek?" tanyanya lembut sambil menerima tas kerja Ardi. Ardi hanya mengangguk singkat, lalu duduk di sofa, menyalakan televisi, dan sibuk dengan ponselnya. Alia menatapnya, mencoba mencari celah perhatian, tetapi yang ia dapat hanya diam. Hari-hari berjalan seperti itu, Ardi sibuk, cuek, dan semakin sering pulang larut malam. Sementara Alia merasa kesepian dalam rumah tangganya sendiri. Ia sering berbicara pada dirinya di depan cermin kamar mandi, "Aku istrinya, tapi kenapa aku seperti orang asing di rumah ini?" Sejak menikah, Ardi sering membandingkan Alia dengan wanita-wanita di lingkungannya. Suatu kali, saat mereka menghadiri pesta pernikahan rekan kerja Ardi, Alia memakai kebaya sederhana yang ia jahit sendiri. Ia merasa cantik, percaya diri, dan penuh semangat. Tapi saat mereka tiba di lokasi pesta, Ardi berbisik sinis di telinganya. "Kamu lihat? Semua istri manajer di sini pakai gaun rancangan desainer. Hanya kamu yang tampil begini. Kamu bikin aku malu." Alia terdiam. Kata-kata itu membuatnya ingin menangis. Padahal ia sudah menghabiskan waktu berhari-hari menyiapkan kebaya itu, berharap bisa menyenangkan hati suaminya. Sejak itu, Alia enggan ikut menghadiri acara kantor suaminya. Ia tahu, kehadirannya hanya akan menjadi bahan perbandingan. Ia merasa selalu salah, selalu kurang. Di balik semua luka, Alia masih menyimpan harapan. Ia percaya, jika suatu saat ia dan Ardi memiliki anak, mungkin Ardi akan berubah. Anak bisa menjadi pengikat, anak bisa membawa kebahagiaan, dan anak mungkin bisa melembutkan hati yang keras. Karena itu, setiap kali doa terucap, Alia selalu memohon, "Ya Allah, berikanlah aku keturunan. Berikan aku anak yang bisa membuat suamiku bahagia dan membuat rumah ini terasa hangat." Namun, harapan itu sering berbenturan dengan kenyataan. Suatu malam, saat mereka makan bersama, Alia memberanikan diri untuk bertanya. "Mas, kalau nanti kita punya anak, Mas mau kasih nama apa?" tanyanya dengan senyum kecil. Ardi menatapnya sebentar, lalu kembali menunduk pada makanannya. "Kamu terlalu banyak berhayal.
Kita belum tentu cocok untuk punya anak. Jawaban itu seperti pisau dingin menusuk dada Alia. Ia tidak paham kenapa Ardi berkata seperti itu. Bukankah anak adalah dambaan setiap pasangan suami istri? Hari-hari berikutnya, luka Alia semakin dalam. Ardi semakin jarang menyapanya, bahkan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Jikapun di rumah, Ardi hanya memandang layar ponsel atau laptopnya. Suatu malam, Alia mencoba mendekat. Ia duduk di samping Ardi, menatap wajah suaminya yang tampak lelah. "Mas, aku bikin teh hangat. Mau?" tanyanya lembut. Ardi menghela napas. "Kamu ini terlalu cerewet. Aku butuh ketenangan, bukan obrolan terus-menerus." Alia terdiam. Hatinya hancur lagi. Ia merasa seperti bayangan di rumah ini, hadir tapi tak dianggap. Namun meski begitu, Alia tetap setia. Ia masih memasakkan makanan kesukaan Ardi, merapikan pakaiannya, menunggu kepulangan suaminya dengan sabar. Ia percaya, mungkin suatu saat hati Ardi akan luluh. Suatu sore, Alia pulang dari pasar membawa sayuran segar. Ia melewati sebuah butik dan melihat gaun indah terpajang di etalase. Gaun itu sederhana namun elegan, sesuatu yang ia yakin bisa membuat Ardi bangga jika ia memakainya. Alia menatap harga yang tertera. Jumlahnya cukup besar, bahkan hampir setengah dari uang tabungannya. Tapi demi suaminya, ia rela. Ia masuk ke butik itu, mencoba gaun, dan membayangkan wajah Ardi tersenyum saat melihatnya. Namun ketika ia pulang dan menunjukkan gaun itu pada Ardi, reaksi yang ia dapat jauh dari harapan. "Kamu beli ini? Pakai uang siapa?" Suara Ardi meninggi. "Uangku, Mas. Aku cuma ingin sekali saja, Mas lihat aku pantas di sampingmu." Ardi menggeleng dengan ekspresi muak. "Alia, jangan bermimpi terlalu tinggi. Gaun ini tidak akan mengubah fakta bahwa kamu tetap kampungan. Kamu tidak akan pernah bisa sejajar dengan dunia tempatku berada." Gaun itu jatuh dari tangan Alia. Air matanya tumpah. Saat itu, untuk pertama kalinya, Alia sadar, cinta suaminya mungkin tak pernah benar-benar ada. Malam itu, Alia duduk di tepi ranjang, memeluk dirinya sendiri. Hatinya terasa dingin, seperti tak ada lagi tempat hangat di rumah ini. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku salah menikah? Apakah aku hanya boneka dalam hidupnya? Namun di balik kesedihan itu, ada secercah cahaya kecil. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya, mual di pagi hari, tubuh yang cepat lelah, dan rasa hangat di rahimnya. Tanpa ia duga, doa-doanya mungkin sedang dikabulkan. Sebuah kehidupan kecil sedang tumbuh dalam dirinya. Dan kelak, kehidupan kecil inilah yang akan menjadi titik balik segalanya. Pagi itu udara kota masih lembab setelah hujan semalam. Alia berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahnya sendiri dengan mata berkaca-kaca. Beberapa hari terakhir tubuhnya terasa aneh. Ia sering merasa mual di pagi hari, kepalanya pusing, dan ia mudah lelah meski hanya melakukan pekerjaan ringan di rumah. Awalnya Alia mengira itu hanya masuk angin biasa, tetapi perasaan di hatinya berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya yakin. Dengan tangan bergetar, ia mengeluarkan test pack dari dalam kantong belanja kecil yang ia sembunyikan dari Ardi. Ia menutup pintu rapat-rapat, lalu duduk di tepi bathtub, menunggu hasilnya. Jarum jam seolah berjalan begitu lambat. Alia menunduk, menekan dada dengan tangan, jantungnya berdetak cepat. Ya Allah, kalau benar ini kabar yang kutunggu-tunggu, aku akan menjaganya sekuat tenaga. Beberapa menit kemudian, 2 garis merah muncul jelas di test pack itu. Alia menutup mulutnya, air mata haru meleleh begitu saja. Ia terisak, tapi kali ini tangisnya bukan karena sakit hati, melainkan karena kebahagiaan yang begitu besar. "Alhamdulillah, aku hamil," bisiknya lirih. Ia menatap cermin, mengusap perutnya yang masih datar. "Nak, kamu benar-benar datang di waktu yang tepat. Mama janji, Mama akan menjagamu. Kamu akan jadi cahaya dalam hidup Mama." Sepanjang hari, Alia tak bisa berhenti tersenyum. Ia memasak makanan kesukaan Ardi, sop buntut dan tumis kangkung, lalu menyiapkan meja makan dengan rapi. Dalam hati, ia berharap kabar kehamilannya akan membawa perubahan pada Ardi. Mungkin, dengan adanya anak, Ardi akan melembut.
Saat malam tiba, pintu apartemen terbuka. Ardi pulang dengan wajah lelah, dasi longgar tergantung di lehernya. Alia bergegas menyambutnya dengan semangat yang jarang ia miliki belakangan. "Mas, aku masakin makanan kesukaan Mas. Yuk, makan bareng." Ardi hanya menaruh tas di sofa tanpa banyak bicara. Ia terlihat sibuk membuka ponselnya, membalas pesan-pesan. Alia menelan ludah, menahan kecewa. Namun ia tetap tersenyum, lalu duduk di sampingnya. "Mas, aku punya kabar penting." "Ini kabar baik," ujarnya dengan suara bergetar menahan haru. Ardi menoleh sebentar. "Kabar apa?" tanyanya datar. Alia menarik napas dalam, lalu mengusap perutnya. "Aku hamil, Mas. Kita akan punya anak." Untuk sesaat, Ardi terdiam. Alia menunggu ekspresi bahagia, atau setidaknya sedikit senyum. Tapi yang ia dapat justru sebaliknya. Ardi meletakkan ponselnya, menatap Alia dengan sorot dingin. "Kamu bilang apa?" Suaranya berat, hampir seperti ancaman. Aku hamil, Mas. Aku periksa dengan test pack, dan hasilnya positif." "Aku pikir, ini kabar yang membahagiakan kita." Alia mencoba tersenyum, meski hatinya mulai ciut. Ardi berdiri tiba-tiba, mendorong kursi hingga bergeser keras ke lantai. "Kamu gila, Alia? Siapa yang suruh kamu hamil?" Alia tercekat. "Mas, aku istri Mas. Anak ini darah daging kita. Kenapa Mas marah?" Ardi berjalan mondar-mandir dengan wajah murka. "Aku sudah bilang dari awal, aku tidak mau punya anak darimu. Kamu tidak pantas melahirkan anakku. Kamu perempuan kampungan, Alia. Aku tidak mau anakku nanti dicap sama rendahnya denganmu." Kata-kata itu menghantam Alia lebih keras daripada pukulan. Ia memegang perutnya, seolah melindungi janin kecil di dalam rahimnya. "Mas, jangan bicara begitu. Anak ini tidak salah. Dia titipan Tuhan. Dia anugerah." "Anugerah?" Ardi menatap Alia penuh jijik. "Anak ini adalah beban. Aku ingin kamu menggugurkan kandungan itu segera. Kalau kamu tidak mau, aku akan menceraikanmu." Alia terisak. Air matanya mengalir deras, tetapi ia menggeleng keras. "Tidak, Mas. Aku tidak bisa. Bagaimanapun, dia anak kita. Aku sudah lama menunggu kehadirannya. Aku rela apapun, asal dia selamat." Ardi mendekat, menunduk, dan berbisik tajam di telinga Alia. "Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tinggalkan kamu. Aku tidak pernah menginginkanmu jadi ibu dari anak-anakku. Aku ingin keturunan dari perempuan yang sekelas denganku, bukan dari perempuan kampungan seperti kamu." Alia gemetar, tubuhnya terasa lemas. Ia menatap wajah suaminya yang dingin, seolah tak lagi mengenali pria yang dulu ia cintai. "Mas, kenapa Mas tega berkata begitu? Bukankah kita menikah karena cinta?" Ardi tertawa sinis. "Cinta? Jangan naif, Alia. Aku menikahimu karena kesalahan sesaat. Aku kira aku bisa membentukmu jadi seperti yang aku mau. Nyatanya, kamu tetap saja kampungan. Aku sudah muak. Aku ingin bebas, dan aku sudah menemukan orang yang pantas untukku." Kata-kata terakhir Ardi membuat Alia tersentak. "Orang lain? Maksud Mas, ada wanita lain?" Ardi menatapnya tajam. "Ya, dan dia jauh lebih baik darimu. Dia manajer di perusahaan lain, setara denganku. Dia cerdas, berkelas, dan tidak seperti kamu. Dia perempuan yang layak melahirkan anakku." Dunia Alia runtuh seketika. Air matanya mengalir tanpa henti. Ternyata selama ini, firasatnya benar, aroma parfum asing di jas Ardi, sikap dingin, pulang larut malam, semuanya bukan sekadar kebetulan. "Mas, aku ini istrimu yang sah. Bagaimana bisa Mas tega berselingkuh?" Ardi mengangkat bahu acuh. "Karena aku berhak bahagia. Dan kamu tidak bisa memberiku itu. Jadi sekarang, pilihannya jelas, gugurkan anak itu, atau aku ceraikan kamu. Putuskan sendiri." Malam itu, Alia terkunci di kamar. Ia menangis sejadi-jadinya, memeluk perutnya erat. "Nak, maafkan Mama, dunia ini kejam. Ayahmu tidak menginginkanmu. Tapi Mama
Mama tidak akan pernah meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, Mama akan berjuang demi kamu. Tangannya bergetar saat menyentuh perutnya. Ia bisa merasakan kehadiran kecil yang belum terlihat, tapi sudah begitu berharga. Aku rela diceraikan, Nak. Aku rela kehilangan segalanya. Tapi aku tidak rela kehilanganmu. Kamu adalah anugerah terindah dari Tuhan. Air matanya jatuh ke bantal, membasahi spray putih. Ia tahu, jalan di depannya akan berat. Tetapi di dalam hatinya, tekad itu sudah bulat. Ia akan mempertahankan anaknya, meskipun harus kehilangan suami yang selama ini ia cintai. Keesokan paginya, Ardi bersiap ke kantor tanpa banyak bicara. Alia memberanikan diri berbicara sekali lagi, meski suaranya serak karena terlalu banyak menangis. Mas, aku tidak bisa menggugurkan kandungan ini. Aku akan mempertahankan anak kita, apapun konsekuensinya. Ardi berhenti sejenak, lalu menoleh dengan wajah tanpa ekspresi. Kalau begitu, bersiaplah. Aku akan ajukan perceraian. Hati Alia hancur, tapi ia mencoba tegar. Silakan, Mas. Tapi jangan pernah harap aku akan membunuh anakku. Lebih baik aku kehilangan suami, daripada kehilangan darah dagingku sendiri. Ardi hanya mendengus, lalu meninggalkan apartemen dengan pintu yang dibanting keras. Alia terdiam di ruang tamu, tubuhnya gemetar, namun matanya menatap kosong ke arah pintu yang baru saja tertutup. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini ada kekuatan baru yang lahir bersama tangis itu. Hari-hari setelahnya, Alia menjalani kehamilannya sendirian. Ia harus menerima kenyataan pahit. Suaminya bukan hanya menolak kehadiran anaknya, tetapi juga sudah memberikan ultimatum perceraian. Namun di tengah kesepian itu, Alia menemukan makna baru. Di dalam rahimnya ada kehidupan kecil yang harus ia jaga. Dialah alasan Alia untuk tetap berdiri, meski dunia runtuh di sekelilingnya. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, anakku akan lahir. Dia akan melihat dunia. Aku akan membesarkannya dengan penuh kasih sayang, meski tanpa ayah kandung di sisinya. Hari-hari Alia tak lagi sama. Perjuangan barunya baru saja dimulai, perjuangan seorang ibu melawan penolakan, kesepian, dan kehancuran rumah tangga, demi sebuah kehidupan kecil yang tak bersalah. Hari-hari setelah ultimatum Ardi terasa panjang dan menyesakkan bagi Alia. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan cemas, takut, dan hampa. Tapi setiap kali ia meraba perutnya, ada secercah kekuatan yang membuatnya bisa bertahan. Nak, Mama kuat karena kamu. Mama tidak akan menyerah. Namun, sikap Ardi semakin dingin. Ia jarang pulang, dan kalaupun pulang hanya untuk mengambil pakaian atau berkas kerja. Alia semakin yakin, hatinya memang sudah berpaling pada wanita lain, wanita yang ia sebut sekelas dengannya. Suatu sore, Ardi pulang lebih awal dari biasanya. Alia yang sedang menyiapkan makan malam mencoba menyambutnya dengan senyum, walau hatinya masih penuh luka. Mas, aku bikin sup ayam, biar Mas lebih segar. Mau aku ambilkan? Tanyanya hati-hati. Ardi menatapnya sebentar, lalu duduk di sofa dengan wajah datar. Tidak usah. Kita perlu bicara serius. Alia duduk berhadapan dengannya, jantungnya berdegup kencang. Tentang apa, Mas? Ardi menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara dingin, aku sudah bilang, aku tidak ingin anak itu lahir. Kamu masih punya pilihan sekarang. Kalau kamu mau mengikuti keinginanku, gugurkan kandungan itu, kita masih bisa lanjut. Tapi kalau tidak, perceraian tidak bisa dihindari. Air mata Alia langsung menetes. Mas, kenapa begitu tega? Anak ini darah dagingmu. Dia tidak salah. Aku tidak peduli, potong Ardi cepat. Aku tidak ingin keturunan dari perempuan kampungan. Aku ingin keturunan dari perempuan yang sederajat denganku, yang bisa membuatku bangga di depan semua orang. Alia menunduk, tangannya menggenggam erat perutnya. Mas, aku mohon, jangan minta aku melakukan dosa sebesar itu. Aku tidak akan pernah menggugurkan anakku. Wajah Ardi mengeras. Kalau begitu, selesai sudah. Kita cerai. Setelah percakapan itu, Ardi pergi tanpa menoleh lagi. Alia terduduk di ruang tamu,
tubuhnya lemas, wajahnya basah oleh air mata. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia hanya bisa berdoa, memohon kekuatan. Di dalam hatinya, konflik berkecamuk. Ia tahu jika ia mempertahankan anaknya, ia akan kehilangan suami, rumah tangga, dan semua yang pernah ia impikan. Tapi jika ia menuruti Ardi, ia harus mengorbankan anaknya sendiri, sesuatu yang tidak akan pernah sanggup ia lakukan. Tidak, aku tidak boleh lemah, bisiknya pada diri sendiri. Anak ini butuh aku. Aku akan memilih dia, meski harus kehilangan segalanya. Beberapa hari kemudian, Ardi benar-benar mengajukan gugatan cerai. Alia menerima surat panggilan pengadilan dengan tangan gemetar. Ia membaca namanya tertulis sebagai tergugat, air matanya kembali pecah. Hari persidangan pertama, Alia datang dengan tubuh yang masih lemah karena kehamilan muda. Ia mengenakan kerudung sederhana, wajahnya pucat tapi sorot matanya penuh tekad. Sementara Ardi datang dengan setelan jas mahal, didampingi seorang pengacara. Tatapan Ardi padanya begitu dingin, seolah ia bukan lagi istrinya. Bahkan Alia merasa, pria yang duduk di seberang ruangan itu bukan lagi Ardi yang dulu ia kenal. Di ruang sidang, hakim bertanya, "Saudara Ardi, apa alasan Anda mengajukan gugatan cerai?" Ardi menjawab tanpa ragu, "Kami tidak cocok, Yang Mulia. Saya tidak bisa menerima latar belakang istri saya. Kami berbeda kelas sosial. Saya sudah berusaha, tapi tidak bisa. Saya yakin, perceraian adalah jalan terbaik." Alia menggigit bibir, menahan tangis. Ia ingin bersuara, ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi ia tahu tak ada gunanya. Ardi sudah mantap dengan keputusannya. Hakim kemudian menoleh ke Alia. "Saudari Alia, apakah Anda keberatan dengan gugatan ini?" Alia menghela napas, lalu berkata dengan suara lirih namun jelas, "Yang Mulia, saya tidak keberatan. Kalau memang perceraian ini membuat dia bahagia, saya rela. Tapi saya mohon satu hal, biarkan anak dalam kandungan saya lahir. Dia tidak salah, dan saya akan membesarkannya sendiri." Ruangan hening sejenak. Ardi menoleh dengan wajah kesal, tapi Alia tetap menunduk, memeluk perutnya erat-erat. Hari itu menjadi salah satu hari paling kelam dalam hidup Alia. Putusan hakim keluar, pernikahan mereka resmi berakhir. Alia berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan langkah gontai. Angin siang yang panas terasa begitu dingin menembus tubuhnya. Di dalam hatinya, ia merasa seperti kehilangan separuh dirinya. Namun ketika ia menatap perutnya, ia berbisik lirih, "Nak, mulai sekarang hanya ada kita berdua. Jangan khawatir, Mama tidak akan meninggalkanmu. Meski ayahmu menolakmu, Mama akan mencintaimu dengan sepenuh hati." Tak lama setelah perceraian itu, kabar mengejutkan sampai ke telinga Alia. Ardi ternyata menikahi wanita selingkuhannya, seorang manajer di perusahaan berbeda. Namanya Ratna, perempuan anggun, berpendidikan tinggi, dengan penampilan yang selalu sempurna. Alia mendengar kabar itu dari seorang teman lama yang bekerja di perusahaan dekat kantor Ardi. Temannya bercerita bagaimana Ardi dan Ratna menghadiri acara pernikahan mereka dengan penuh kemesraan, seolah tidak ada luka yang mereka tinggalkan di belakang. Alia menutup telepon dengan air mata mengalir lagi. Jadi benar, semua ini demi dia. Namun anehnya, di balik kesedihan itu, ada keteguhan baru yang tumbuh. Alia sadar, jika Ardi lebih memilih Ratna daripada dirinya dan anaknya, maka tak ada lagi alasan untuk menoleh ke belakang. Hari-hari Alia setelah itu penuh perjuangan. Ia menjalani kehamilan seorang diri. Tidak ada suami yang menemani ke dokter, tidak ada pelukan hangat saat tubuhnya lelah. Hanya ada dirinya, doa, dan janin kecil yang terus tumbuh dalam rahimnya. Kadang malam-malam ia menangis, memeluk bantal, membayangkan bagaimana nanti saat anaknya lahir. "Bagaimana aku akan membesarkanmu sendiri, Nak? Apakah aku cukup kuat?" Namun setiap kali janin itu menendang kecil di perutnya, Alia merasa ada jawaban. Itu adalah dorongan semangat yang membuatnya yakin. Ia bisa. Ia harus bisa. Perceraian itu memang menghancurkan hidup Alia, tapi juga menjadi titik balik. Ia kehilangan suami, kehilangan status sebagai istri seorang manajer sukses, dan kehilangan mimpi-mimpi indah yang dulu ia bayangkan. Namun ia menemukan sesuatu yang lebih berharga,
tekad untuk mempertahankan anaknya, apapun yang terjadi. Di malam sunyi, Alia berdiri di balkon kecil apartemen kontrakan sederhana yang kini ia tinggali. Tangannya mengusap perutnya yang mulai membesar. Ia menatap langit penuh bintang, lalu berbisik, "Mulai sekarang, hanya ada kita. Kamu adalah alasan Mama hidup. Kita akan buktikan, tanpa dia pun kita bisa bahagia." Dan di kejauhan, entah sadar atau tidak, Ardi mulai berjalan di jalan yang berbeda, jalan yang kelak akan membawanya pada penyesalan paling dalam dalam hidupnya. Hari-hari setelah perceraian benar-benar menjadi ujian bagi Alia. Jika dulu ia terbiasa tinggal di apartemen mewah bersama Ardi, kini ia harus pindah ke kontrakan sederhana di pinggiran kota. Apartemen itu sudah tak lagi menjadi miliknya. Sejak perceraian, semua aset yang tercatat atas nama Ardi kembali pada mantan suaminya. Alia membawa hanya sedikit barang, pakaian, beberapa peralatan masak, dan tabungan kecil yang ia sisihkan diam-diam selama pernikahan. Ia tahu, uang itu tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan beberapa bulan ke depan sambil mencari pekerjaan. Setiap pagi, Alia bangun dengan tubuh lelah, tapi ia memaksakan diri untuk kuat. Perutnya yang makin membesar membuat langkahnya lambat, namun ia tetap berusaha beraktivitas. Ia memasak sendiri, membersihkan kontrakan mungilnya, dan menulis daftar pengeluaran harian agar uang yang tersisa bisa digunakan sehemat mungkin. Kadang, saat tubuhnya benar-benar lemah, ia duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap keluar. Anak-anak tetangga berlarian di jalan kecil depan kontrakannya, tertawa riang. Hatinya hangat sekaligus perih. Ia membayangkan, suatu hari nanti anaknya juga akan berlari-lari dengan tawa seperti itu. Namun, setiap kali rasa kesepian menyerang, ia menatap perutnya sambil berbisik, "Nak, meski Mama sendiri, Mama tidak pernah benar-benar sendiri. Kamu selalu ada di sini, menemani Mama. Itu sudah cukup untuk membuat Mama kuat." Hari persalinan tiba lebih cepat dari yang diperkirakan dokter. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Alia yang sedang sendirian di kontrakan tiba-tiba merasakan sakit luar biasa di perutnya. "Nak, sudah waktunya kamu lahir, ya?" ucapnya dengan napas terengah. Dengan penuh perjuangan, ia menelepon ojek online dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Tidak ada suami yang menggenggam tangannya, tidak ada keluarga yang menemaninya saat kontraksi semakin kuat. Hanya ada dirinya, doa, dan tenaga medis yang berusaha menenangkannya. Tangis Alia bercampur dengan jerit sakitnya persalinan. Tubuhnya hampir menyerah, namun ia terus berbisik di tengah rasa sakit, "Nak, ayo berjuang bersama Mama. Kita pasti bisa. Kamu harus lahir dengan selamat." Beberapa jam kemudian, tangisan bayi yang nyaring terdengar memenuhi ruang bersalin. Alia menangis terisak, kali ini karena rasa lega dan bahagia yang tak tergambarkan. Seorang perawat mengangkat bayi mungil dengan kulit merah muda, lalu meletakkannya di pelukan Alia. "Selamat, Bu." "Bayinya perempuan, sehat," ujar sang perawat tersenyum. Alia menatap wajah kecil itu dengan air mata yang mengalir deras. "Alhamdulillah, terima kasih, ya Allah. Inilah anugerah terindah dalam hidupku." Ia mencium kening bayi itu, lalu berbisik, "Mulai sekarang, Mama akan jadi rumahmu. Kamu tidak akan pernah kekurangan kasih sayang. Mama janji." Hari-hari setelah kelahiran adalah perjuangan baru bagi Alia. Bayi mungil yang ia beri nama Naila sering terbangun tengah malam, menangis mencari susu. Alia yang masih lelah pasca melahirkan harus bangkit berkali-kali, menyusui, mengganti popok, dan menimang anaknya hingga tertidur kembali. Ada kalanya ia menangis bersama bayinya. Tubuhnya letih, pikirannya lelah, tapi setiap kali Naila menggenggam jarinya dengan tangan mungilnya, semua rasa sakit itu hilang seketika. "Tidak apa-apa, Nak. Mama kuat kok. Demi kamu, Mama tidak akan menyerah," bisiknya setiap kali rasa lelah hampir membuatnya tumbang. Tabungan Alia makin menipis. Ia sadar, ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada uang itu. Ia harus bekerja, demi masa depan Naila. Namun mencari pekerjaan sebagai ibu tunggal bukan perkara mudah. Perutnya masih sakit, tubuhnya masih belum pulih, dan ia harus merawat bayi. Meski begitu, Alia tak menyerah. Ia mencoba menawarkan jasa menjahit ke tetangga, memanfaatkan keterampilan yang dulu ia pelajari di desa.
Awalnya hanya 1-2 pesanan baju sederhana, tapi lama-lama, banyak tetangga yang puas dengan hasil jahitannya. Alia pun mulai mendapat penghasilan kecil. Tidak besar, tapi cukup untuk membeli kebutuhan pokok dan perlengkapan bayi. Malam-malam ia begadang, menjahit di bawah cahaya lampu redup sambil sesekali menghentikan pekerjaan untuk menenangkan Naila yang terbangun. Kehidupan terasa berat, tapi ada kepuasan tersendiri saat melihat Naila bisa tumbuh sehat berkat usahanya. Kadang, saat ia menatap Naila tidur pulas, Alia teringat masa lalunya. Ia teringat wajah Ardi, kata-kata kasarnya, dan perlakuan dinginnya. Hatinya masih sakit, tapi sedikit demi sedikit, luka itu berubah menjadi kekuatan. Kalau bukan karena Ardi meninggalkan Mama, mungkin Mama tidak akan sekuat ini. Kalau bukan karena semua penghinaan itu, mungkin Mama tidak akan belajar mandiri, ucapnya pada diri sendiri. Setiap kali mengingat bagaimana Ardi menyuruhnya menggugurkan kandungan, Alia semakin mantap dengan pilihannya. Kalau dulu aku menuruti dia, aku tidak akan pernah melihat wajah indah anakku ini. Aku bersyukur aku memilih mempertahankanmu, Naila. Naila tumbuh menjadi bayi ceria. Tawanya mampu menghapus segala lelah Alia. Setiap kali Naila tersenyum, Alia merasa seluruh dunia menjadi lebih indah. Meskipun hidup mereka sederhana, Naila tidak pernah kekurangan kasih sayang. Alia selalu ada untuknya, memeluknya saat menangis, menimang saat resah, dan mengajaknya bicara meski Naila belum mengerti. Kadang tetangga bertanya, "Bu Alia, kenapa suaminya tidak pernah terlihat?" Alia hanya tersenyum samar. "Sudah tidak bersama saya." "Tapi tidak apa-apa, saya punya Naila. Itu sudah cukup." Meski jawabannya singkat, hatinya selalu bergetar setiap kali mengingat kenyataan pahit itu. Namun, ia tak ingin larut dalam kesedihan. Ia ingin orang melihatnya sebagai perempuan yang kuat, bukan sebagai korban. Suatu sore, saat Alia menjemput Naila dari posyandu, ia bertemu dengan seorang pria yang baru pindah ke komplek kontrakan. Pria itu tampak berwibawa, berpakaian rapi, namun ramah. Ia sedang membantu tetangga mengangkat galon air. "Naila ya namanya?" "Cantik sekali," kata pria itu sambil tersenyum melihat bayi di gendongan Alia. Alia hanya tersenyum malu. Ia tidak terbiasa mendapat perhatian dari pria lain, terlebih setelah luka mendalam yang ia alami. Namun pertemuan itu kelak menjadi awal cerita baru yang tidak pernah ia bayangkan. Hidup sebagai ibu tunggal memang berat. Alia harus melewati hari-hari penuh air mata, kerja keras, dan kesepian. Tapi di balik semua itu, ia menemukan kekuatan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Anaknya, Naila, menjadi alasan utama ia bertahan. Kasih sayang tulus yang ia berikan membuat Naila tumbuh sehat, ceria, dan penuh cinta. Dan tanpa Alia sadari, langkah-langkah kecil yang ia tapaki kini sedang menuntunnya pada jalan takdir yang baru, jalan menuju cinta yang sesungguhnya, yang kelak akan hadir dalam hidupnya dan Naila. Hari-hari Alia terus bergulir dalam kesibukan sebagai penjahit rumahan sekaligus ibu tunggal. Meski hidupnya sederhana, ia merasa cukup. Kehadiran Naila menjadi cahaya dalam setiap gelap yang pernah ia alami. Namun, takdir rupanya tengah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuknya, sebuah pertemuan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Siang itu, Alia membawa Naila ke posyandu untuk imunisasi. Di ruang tunggu, Naila yang sudah mulai bisa berdiri sambil berpegangan, terus menatap seorang pria yang kebetulan sedang duduk beberapa kursi darinya. Pria itu mengenakan kemeja sederhana, celananya rapi, dan terlihat sangat berbeda dari kebanyakan pria yang datang ke lingkungan itu. Wajahnya teduh, penuh wibawa, dan sorot matanya tenang. Ia tersenyum hangat ketika Naila menatapnya lekat-lekat. "Anaknya lucu sekali." "Namanya siapa, Bu?" tanyanya sopan. "Naila," jawab Alia pelan, sedikit canggung. "Cantik seperti ibunya," ujar pria itu, membuat Alia kaget sekaligus salah tingkah. Sudah lama ia tidak mendengar kalimat semacam itu sejak bercerai dengan Ardi. Alia hanya tersenyum tipis, lalu fokus kembali pada Naila. Ia tidak ingin terlalu banyak membuka diri kepada orang asing. Namun, Naila justru tampak betah menatap pria itu, bahkan mengulurkan tangan mungilnya seolah ingin digendong. "Boleh saya gendong?" tanya pria itu dengan hati-hati. Alia ragu sejenak, tapi melihat tatapan tulusnya, ia mengangguk.
Naila langsung tersenyum lebar saat berpindah ke pelukan pria itu. Alia terpaku, melihat betapa cepatnya anaknya nyaman di pelukan seseorang yang baru dikenalnya. Hari itu berlalu begitu saja, Alia tidak sempat bertanya lebih jauh tentang pria itu. Namun, seminggu kemudian, ia kembali bertemu dengannya di warung sayur dekat kontrakan. Pria itu sedang membantu seorang ibu tua membawa belanjaan. "Kita bertemu lagi," sapa pria itu ramah. Alia hanya tersenyum, sambil menunduk. "Oh iya, saya Raka," katanya memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangan. "Alia," jawabnya singkat, tak ingin menimbulkan gosip di antara tetangga. Hari-hari berikutnya, entah bagaimana, mereka kerap bertemu. Raka ternyata baru pindah ke rumah kontrakan mewah di ujung jalan, sementara ia mengaku sedang mengawasi renovasi sebuah pabrik di daerah itu. Alia tidak terlalu peduli, ia hanya menganggap pria itu ramah, baik hati, dan sopan. Namun, yang membuat Alia heran, setiap kali mereka bertemu, Raka selalu memberi perhatian lebih pada Naila. Ia sering membawakan mainan kecil, buah-buahan, atau sekadar menyapa dengan hangat. Naila selalu terlihat bahagia kalau ketemu Pak Raka, ucap salah satu tetangganya suatu hari. Alia hanya tersenyum, meski dalam hatinya masih ada benteng tinggi yang ia bangun. Baginya, semua laki-laki sama saja, ia tidak ingin hatinya terluka lagi. Suatu malam, Naila sakit demam tinggi. Alia panik, tubuh anaknya panas sekali. Ia mencoba menurunkan panas dengan kompres, tapi Naila tetap gelisah. Dengan cemas, Alia hendak membawa Naila ke klinik, namun saat itu hujan deras dan tidak ada ojek online yang menerima pesanannya. Di tengah kebingungan, terdengar ketukan pintu. "Bu Alia, apa perlu bantuan?" Suara itu ternyata suara Raka. Alia tergagap. "Pak Raka, Naila sakit, saya mau bawa ke klinik, tapi..." "Cepat ambil jaketnya, saya antar sekarang juga," potong Raka sigap. Tanpa banyak tanya, Raka mengantar Alia dan Naila ke klinik dengan mobil pribadinya. Sepanjang perjalanan, ia tampak begitu tenang, sesekali menengok ke belakang untuk memastikan Naila baik-baik saja. Sesampainya di klinik, Raka menunggu dengan sabar hingga pemeriksaan selesai. Ia bahkan ikut membantu menebus obat. Alia yang biasanya menahan tangis sendirian, malam itu merasa ada bahu yang menenangkannya. "Terima kasih banyak, Pak Raka. Saya tidak tahu harus bagaimana kalau tadi Bapak tidak datang," ucap Alia dengan suara bergetar. "Tidak usah sungkan, Bu Alia. Anggap saja ini sudah seharusnya saya lakukan. Lagi pula, Naila sudah seperti anak saya sendiri," jawabnya tulus. Alia tercekat mendengar kata-kata itu. Ada sesuatu di dada yang hangat, tapi sekaligus membuatnya takut. Ia belum siap membuka hati, tapi sosok Raka mulai mencairkan tembok tebal yang ia bangun. Waktu berjalan, hubungan Alia dan Raka semakin dekat. Bukan dalam artian romantis, tapi lebih seperti sahabat. Raka sering membantu, mengantar Naila kontrol, bahkan memperbaiki mesin jahit Alia yang rusak. Namun, suatu hari, Alia dibuat terkejut ketika melihat Raka di televisi. Ia sedang diwawancarai dalam sebuah program bisnis. Di layar tertulis, "Raka Pradipta, CEO PT Global Nusantara." Alia nyaris menjatuhkan remote. Astaga, jadi dia, seorang CEO? Mendadak semua potongan puzzle menyatu, pakaian rapi, mobil mewah, kontrakan besar di ujung jalan. Ia bukan orang sembarangan. Alia merasa sangat kecil, seorang janda kampung yang hanya bekerja sebagai penjahit. Bagaimana mungkin pria seperti itu mau bergaul dengannya? Keesokan harinya, saat mereka kembali bertemu, Alia menjaga jarak. Ia takut dituduh memanfaatkan, atau lebih buruk lagi, merasa tak pantas. "Kenapa kelihatan menjauh, Alia?" tanya Raka langsung. Alia menunduk. "Saya tahu siapa Bapak sebenarnya. Seorang CEO besar. Sementara saya hanya wanita kampungan, janda dengan anak. Saya tidak pantas bergaul dengan Bapak." Raka terdiam sejenak, lalu tersenyum hangat. "Jadi, karena saya seorang CEO, kamu merasa rendah? Alia, justru karena itu saya kagum pada kamu. Kamu berani melawan semua kesulitan sendirian. Kamu kuat, kamu pekerja keras, dan kamu ibu yang hebat untuk Naila. Itu jauh lebih berharga daripada gelar atau harta saya." Alia terpaku.
Kata-kata itu seperti cahaya yang menembus hatinya yang gelap. Hari demi hari, kedekatan mereka semakin dalam. Raka bukan hanya hadir untuk Alia, tapi juga benar-benar menyayangi Naila. Ia sering meluangkan waktu, meski sibuk dengan perusahaannya. Naila sendiri semakin lengket dengan Raka, sering memanggilnya dengan ocehan bayi yang terdengar seperti, "Papa." Suatu sore, Raka datang ke rumah kontrakan Alia membawa sebuah kotak kecil. Alia heran, mengira itu hanya mainan untuk Naila. Namun ternyata, Raka berlutut di hadapannya. "Alia, aku tahu kamu pernah terluka, aku tahu kamu takut untuk percaya lagi. Tapi izinkan aku membuktikan kalau tidak semua pria sama seperti dia. Aku mencintaimu, bukan hanya kamu, tapi juga Naila. Aku ingin menjadi suami untukmu dan ayah untuk Naila. Will you marry me?" Alia tertegun. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia tidak pernah membayangkan ada seseorang yang mau menerimanya dengan kondisi seperti ini. "Tapi, saya hanya wanita kampungan, Pak Raka. Saya takut saya tidak bisa jadi istri yang pantas." "Tidak ada yang kampungan atau tidak pantas, Alia. Yang ada hanya hati. Dan hatimu adalah yang paling tulus yang pernah aku temui," jawab Raka tegas. Naila yang ada di pangkuannya tiba-tiba tertawa, seolah ikut merestui. Dengan suara bergetar, Alia akhirnya berkata, "Ya, saya bersedia." Pernikahan mereka digelar sederhana, sesuai keinginan Alia. Ia tidak ingin pesta besar, cukup akad nikah di masjid kecil dekat rumah, dihadiri keluarga Raka, beberapa rekan kerja dekat, dan tetangga sekitar. Alia mengenakan kebaya putih sederhana, wajahnya berseri-seri meski masih penuh air mata. Sementara Raka tampak gagah dengan setelan jas putih. Saat ijab kabul diucapkan, hati Alia bergetar hebat. Ia seakan tidak percaya bahwa setelah semua luka, Allah menggantinya dengan kebahagiaan yang begitu indah. Tetangga-tetangga meneteskan air mata melihat momen itu. Mereka tahu perjuangan Alia selama ini, dan kini ia akhirnya menemukan kebahagiaan yang layak ia dapatkan. Hidup Alia benar-benar berubah. Dari seorang janda yang diremehkan, kini ia menjadi istri seorang pria terhormat yang tulus mencintainya. Lebih dari itu, Naila kini memiliki sosok ayah baru yang menyayanginya dengan sepenuh hati. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia merasa utuh. Ia tidak lagi takut menghadapi dunia, karena ia tahu kini ada seseorang yang selalu berdiri di sisinya, melindungi, mendukung, dan mencintainya tanpa syarat. Hari-hari setelah pernikahan, Alia masih sering merasa seperti sedang bermimpi. Dulu, ia bangun setiap pagi dengan rasa cemas, khawatir tidak cukup uang untuk membeli susu Naila, takut tetangga menggunjing, atau khawatir tentang masa depan. Kini, ia bangun dengan perasaan tenang, karena tahu ada Raka yang selalu mendampingi. Raka tidak hanya memberi Alia kenyamanan finansial, tapi juga ketenangan batin. Ia tidak pernah memandang masa lalu Alia sebagai aib. Justru, ia selalu berkata, "Kalau bukan karena masa lalu itu, aku mungkin tidak akan bertemu denganmu. Jadi jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi, Alia. Itu semua adalah jalan menuju kita." Kata-kata itu membuat Alia semakin yakin bahwa Raka adalah takdir terbaik yang Allah kirimkan. Naila juga merasakan kebahagiaan yang sama. Bayi mungil itu kini tumbuh dikelilingi kasih sayang penuh. Raka benar-benar menjadi ayah baginya. Ia selalu meluangkan waktu, meskipun sibuk dengan perusahaan besar yang ia pimpin. Setiap pulang kerja, hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Naila. "Mana putri kecil Papa?" katanya sambil membuka pintu rumah. Naila akan berlari dengan tawa riang, dan langsung melompat ke pelukannya. Alia sering terharu melihat pemandangan itu. Hatinya yang dulu penuh luka, kini sembuh setiap kali melihat kehangatan di antara suami dan anaknya. Bahkan, tetangga-tetangga yang dulu sering memandang rendah Alia kini berubah total. Mereka kagum sekaligus iri, bagaimana seorang janda sederhana bisa menikah dengan pria berharta, yang ternyata bukan hanya kaya, tapi juga rendah hati. Masya Allah, Bu Alia sekarang jadi panutan. Cantik, sabar, dan ternyata jodohnya luar biasa, begitu bisik-bisik yang sering terdengar. Alia hanya tersenyum, tak ingin sombong. Ia tahu kebahagiaan ini adalah amanah, bukan sesuatu yang boleh ia banggakan berlebihan. Suatu hari,
Raka mengajak Alia ke kantornya. Aku ingin kamu lihat duniamu yang baru, Alia. Aku tidak ingin ada rahasia di antara kita. Alia sempat ragu, takut terlihat canggung di hadapan para karyawan yang terbiasa dengan suasana modern. Namun, Raka meyakinkannya. Saat mereka tiba, seluruh staf kantor terkejut sekaligus kagum. Mereka sudah sering mendengar tentang bos mereka yang menikah diam-diam, tapi tidak pernah membayangkan istri CEO mereka adalah seorang wanita sederhana yang penuh kelembutan. Ini istriku, Alia. Dan ini anakku, Naila, kata Raka dengan bangga, memperkenalkan keluarganya. Alia merasa pipinya memanas. Ia tidak terbiasa jadi pusat perhatian. Namun, sambutan hangat para karyawan membuatnya sedikit lega. Banyak yang tersenyum, bahkan beberapa karyawati tampak iri. Sepanjang hari, Alia mendampingi Raka dalam beberapa rapat ringan. Ia duduk tenang di samping suaminya, sambil sesekali menggendong Naila. Meski tidak banyak bicara, tatapannya yang penuh cinta membuat Raka semakin bersemangat bekerja. Lihat, denganmu di sini, aku jadi lebih kuat, bisik Raka di telinganya saat mereka istirahat makan siang. Alia hanya tersenyum malu, tapi hatinya bergetar penuh kebahagiaan. Tentu, kebahagiaan tidak selalu datang tanpa ujian. Beberapa bulan setelah pernikahan, Alia mulai merasakan ada jarak kecil antara dirinya dan Raka. Bukan karena pertengkaran, tapi karena kesibukan Raka yang semakin padat. Suatu malam, Alia duduk di ruang tamu sambil menidurkan Naila. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi Raka belum juga pulang. Ketika akhirnya pintu terbuka, Alia melihat Raka masuk dengan wajah lelah. Ia meletakkan jasnya, lalu mencium kening Naila yang sudah tertidur. Aku minta maaf, Alia. Belakangan ini banyak sekali urusan bisnis yang harus aku urus, ucapnya dengan suara serak. Alia menatapnya, ada sedikit perasaan rindu yang menumpuk. Aku mengerti, Mas. Tapi, jangan lupa, kami juga menunggumu di rumah. Raka terdiam sejenak, lalu menarik Alia ke dalam pelukan. Kamu benar. Aku terlalu sibuk sampai lupa kalau kebahagiaan terbesarku ada di rumah ini. Aku janji akan lebih bijak membagi waktu. Malam itu, Alia menyadari bahwa komunikasi adalah kunci. Ia tidak ingin menyimpan rasa sepi sendiri, dan Raka pun tidak ingin lalai sebagai suami dan ayah. Ujian kecil itu justru membuat rumah tangga mereka semakin kokoh. Meski kini hidup berkecukupan, Alia tidak ingin hanya berdiam diri. Ia ingin tetap produktif. Mas, aku ingin tetap menjahit. Bukan karena aku butuh uang, tapi karena itu sudah jadi bagian dari hidupku, kata Alia suatu pagi. Raka mendukung penuh. Aku justru bangga kalau kamu tetap berkarya. Kalau kamu mau, kita bisa buatkan butik kecil, hasil jahitanmu bisa dipasarkan lebih luas. Awalnya Alia ragu, tapi dengan dorongan Raka, ia akhirnya membuka butik sederhana. Tidak disangka, karyanya banyak diminati. Alia terkenal dengan desain kebaya modern yang anggun tapi tetap sederhana. Butiknya berkembang pesat, dan banyak pelanggan yang rela antre hanya untuk memakai gaun hasil tangannya. Media lokal bahkan sempat meliput kisah inspiratifnya. Seorang janda sederhana yang bangkit dari keterpurukan, lalu sukses bersama suami CEO yang mendukung penuh. Alia tersenyum setiap kali melihat tulisan itu. Bukan karena popularitasnya, tapi karena ia bisa memberi contoh bahwa seorang wanita tidak harus pasrah pada luka masa lalu. Ia bisa bangkit, berdiri, dan bersinar kembali. Ada banyak momen kecil yang mengisi kehidupan rumah tangga Alia dan Raka. Sarapan bersama, Raka selalu berusaha sarapan di rumah. Meski hanya roti dan teh hangat, suasana itu penuh kehangatan. Naila yang semakin besar sering membuat meja makan riuh dengan ocehannya. Akhir pekan di taman, setiap Sabtu sore, mereka pergi ke taman kota. Raka mengajari Naila bersepeda roda 3, sementara Alia duduk sambil memotret mereka. Orang-orang yang lewat sering berhenti sejenak, kagum pada keluarga kecil itu. Doa bersama sebelum tidur, Raka membiasakan diri membacakan doa untuk Naila sebelum tidur. Alia selalu menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, merasa diberkahi dengan kebahagiaan yang dulu tak pernah ia bayangkan. Momen-momen sederhana itu justru yang paling berharga. Namun, kebahagiaan Alia tidak sepenuhnya mulus. Suatu hari, ia tanpa sengaja bertemu dengan Ardi, mantan suaminya,
di sebuah pusat perbelanjaan. Ardi tampak berantakan. Usahanya gagal, wanita selingkuhannya meninggalkannya, dan kini ia hidup terlilit hutang. Saat melihat Alia yang tampil anggun dengan Naila dan Raka di sisinya, wajah Ardi pucat pasi. "Ah, ini kamu?" Suaranya bergetar. Alia menatapnya sebentar, lalu menjawab tenang. "Ya, ini aku. Dan ini keluargaku." Ardi menunduk, malu. Ia tidak berani menatap Raka, apalagi Naila yang kini terlihat sehat dan bahagia. Aku menyesal, Alia," katanya lirih. Alia menarik napas dalam. "Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, Ardi. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, tapi tidak ada ruang lagi untukmu dalam hidupku. Aku bahagia sekarang, dan aku harap kamu bisa menemukan jalanmu sendiri." Raka merangkul pundak Alia dengan lembut, mendukungnya tanpa kata. Saat itu, Alia merasa benar-benar merdeka dari masa lalunya. Luka itu sudah tertutup rapat, diganti dengan kehidupan baru yang penuh cinta. Kini, Alia benar-benar hidup dalam kebahagiaan yang tulus. Ia bukan hanya seorang istri yang dicintai suaminya, tapi juga seorang ibu yang sukses membesarkan putrinya dengan kasih sayang. Keluarga kecil itu tumbuh harmonis, saling melengkapi, dan selalu mengandalkan doa dalam setiap langkah. Alia sering menatap Raka dan Naila dengan mata berkaca-kaca, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Dulu aku pernah merasa hidupku hancur. Tapi ternyata, Allah hanya sedang menyiapkan yang terbaik. Dan inilah bahagiaku yang sesungguhnya." Pagi itu, Alia baru saja selesai menyiapkan sarapan. Di meja makan, Raka sudah duduk sambil menemani Naila yang sibuk dengan roti dan susu. Suasana begitu hangat sampai tiba-tiba seorang kurir datang, mengantarkan sebuah amplop coklat. "Untuk Ibu Alia," kata kurir itu singkat. Alia heran. Jarang sekali ia menerima surat secara langsung. Ia membuka amplop itu dengan hati-hati. Ternyata, isinya adalah undangan reuni SMA. Membaca nama-nama panitia di bawah, Alia sempat tertegun. Salah satunya adalah Dina, sahabat lamanya yang dulu justru menjadi salah satu orang yang ikut menjauhinya setelah perceraian. "Mas, ini undangan reuni sekolahku," kata Alia sambil menyerahkan kartu itu ke Raka. Raka tersenyum lembut. "Kamu ingin datang?" Alia ragu sejenak. Ada rasa takut di hatinya. Bagaimana jika orang-orang hanya ingin melihat bagaimana nasibnya sekarang? Tapi di sisi lain, ia juga ingin menunjukkan bahwa dirinya sudah bangkit. "Kalau kamu mau, aku akan menemanimu," kata Raka menenangkan. Alia mengangguk perlahan. "Baiklah, aku akan datang. Kali ini, bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk menunjukkan bahwa aku sudah bahagia." Hari reuni pun tiba. Aula sekolah yang dulu penuh kenangan kini tampak ramai oleh wajah-wajah yang sudah banyak berubah. Ada yang makin sukses, ada juga yang makin sederhana. Saat Alia masuk bersama Raka dan Naila, semua mata seketika tertuju pada mereka. "Alia, Masya Allah, cantik sekali sekarang," seru beberapa teman lamanya. Banyak yang mendekat, memeluknya, dan menanyakan kabar. Alia hanya tersenyum, menjawab dengan tenang. Kehadiran Raka di sisinya membuatnya jauh lebih percaya diri. Sementara itu, di sudut ruangan, Dina berdiri terpaku. Ia tidak menyangka Alia yang dulu ia remehkan kini tampil begitu anggun dengan suami mapan di sisinya. "Ya Allah, Alia, aku sungguh malu," kata Dina akhirnya sambil menghampiri. "Dulu aku menjauhimu saat kau jatuh. Maafkan aku." Alia tersenyum tulus. "Dina, aku sudah memaafkan sejak lama. Teman sejati bukan yang selalu ada di atas, tapi yang mampu belajar dari kesalahan. Aku senang kamu datang padaku hari ini." Air mata Dina menetes. Mereka berpelukan erat, seakan semua luka masa lalu sirna. Reuni itu berakhir dengan manis. Semua orang kagum melihat bagaimana Alia bisa bangkit dari keterpurukan. Bahkan banyak yang menjadikannya inspirasi. Namun, kejutan belum selesai. Beberapa minggu setelah reuni, Alia mendapat kabar mengejutkan. Sinta, wanita yang dulu merebut Ardi darinya, kini mengalami kejatuhan. Suaminya meninggalkannya, dan bisnis yang ia kelola bangkrut total. Lebih parah lagi, ia terlilit utang hingga rumahnya hampir disita. Tak disangka,
Suatu hari Sinta datang ke butik Alia. Wajahnya kusam, pakaiannya lusuh, jauh dari penampilan glamor yang dulu ia banggakan. Suaranya bergetar. Aku tahu aku tak pantas berada di sini. Tapi aku butuh bantuanmu. Alia menatapnya lama. Ingatannya melayang pada semua luka yang pernah ia derita karena wanita ini, rasa sakit, rasa malu, dan air mata. Namun, kini di hadapannya berdiri seorang wanita rapuh yang benar-benar jatuh. Sinta, dulu kamu mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Dan sekarang, lihatlah, semua itu hilang darimu. Hidup ini selalu punya cara membalas, ucap Alia dengan tenang. Air mata Sinta jatuh. Aku menyesal, Alia. Sangat menyesal. Aku iri padamu dulu, tapi ternyata kebahagiaan yang kupikir aku miliki hanyalah semu. Aku mohon, jangan benci aku. Alia menarik napas dalam. Ia bisa saja menghina Sinta, membalas semua sakit hatinya. Tapi hatinya sudah jauh lebih damai. Aku tidak pernah membencimu, Sinta. Aku hanya belajar bahwa apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Aku sudah bahagia dengan hidupku. Aku doakan kamu bisa menemukan jalanmu kembali. Sinta menunduk, menangis. Ia tahu, itu adalah balasan terindah, bukan dendam, melainkan maaf. Sementara itu, kehidupan Alia dan Raka semakin harmonis. Naila tumbuh sehat dan cerdas, menjadi kebanggaan keluarga. Suatu malam, Raka mengajak Alia berbicara serius. Alia, aku punya kabar gembira. Perusahaan kita berkembang pesat, dan aku ingin membangun yayasan khusus untuk membantu para ibu tunggal. Aku ingin semua orang yang mengalami nasib sepertimu dulu bisa bangkit. Alia terharu. Mas, itu ide yang luar biasa. Aku akan ikut mendampingi, supaya mereka merasa tidak sendirian. Dan benar, beberapa bulan kemudian yayasan itu berdiri. Banyak wanita datang, mendapat pelatihan, pekerjaan, bahkan modal usaha. Alia sering hadir, memberi semangat, dan berbagi kisah hidupnya. Aku dulu juga pernah jatuh. Tapi aku bangkit, dan kalian pun bisa, katanya dalam sebuah acara. Suaranya menggema, membuat banyak wanita meneteskan air mata. Suatu hari, Alia mendapat kabar bahwa Ardi, mantan suaminya, sakit keras. Hidupnya semakin terpuruk, tanpa keluarga dan tanpa harta. Alia sempat bimbang, tapi akhirnya memutuskan untuk menjenguknya bersama Raka. Di rumah kontrakan kecil, ia melihat Ardi terbaring lemah. Matanya kosong, tubuhnya kurus. Saat melihat Alia, ia menangis. Alia, aku orang paling bodoh. Aku meninggalkanmu demi nafsu, dan lihat sekarang, aku kehilangan segalanya. Maafkan aku. Alia berdiri tenang. Ardi, aku sudah lama memaafkanmu. Tapi ingatlah, semua yang kamu alami adalah akibat dari pilihanmu sendiri. Semoga Allah mengampunimu. Ardi terisak. Raka yang berdiri di samping Alia hanya menepuk bahunya, memberi tanda bahwa ia tidak menyimpan dendam. Saat meninggalkan rumah itu, Alia merasa lega. Ia akhirnya bisa menutup seluruh bab masa lalunya. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi luka. Hanya kedamaian. Tahun-tahun berlalu. Naila tumbuh menjadi gadis remaja yang cerdas dan penuh kasih sayang. Alia dan Raka semakin mesra, rumah tangga mereka menjadi teladan banyak orang. Butik Alia berkembang, yayasan mereka makin besar, dan kehidupan mereka semakin berkah. Suatu sore, Alia duduk di teras rumah bersama Raka. Matahari senja mewarnai langit jingga. Naila bermain di halaman sambil tertawa riang. Alia, terima kasih sudah menjadi istriku, kata Raka sambil menggenggam tangannya. Alia tersenyum. Aku yang harus berterima kasih, Mas. Kamu datang di saat aku merasa hidupku berakhir. Dan kini, aku merasakan hidupku baru saja dimulai. Raka mengecup keningnya. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Dan kita akan terus menjaganya, bersama. Alia menatap langit senja. Hatinya berbisik lirih. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah menunjukkan bahwa kesabaran selalu berbuah manis. Aku pernah hancur, tapi kini engkau mengangkatku lebih tinggi. Inilah bahagiaku yang sesungguhnya. Perjalanan panjang Alia akhirnya menemukan puncaknya.
Mereka yang dulu menyakitinya kini menuai akibat perbuatannya. Tapi Alia tidak memilih balas dendam dengan kebencian. Ia memilih memaafkan, dan justru itulah balasan yang paling menyakitkan sekaligus paling indah. Ia kini berdiri sebagai wanita yang kuat, istri yang dicintai, ibu yang membanggakan, dan teladan bagi banyak orang. Kebahagiaan sejati bukan datang dari materi semata, tapi dari hati yang ikhlas, cinta yang tulus, dan kesabaran yang tidak pernah putus. Senja di langit desa itu terasa begitu hangat. Burung-burung pulang ke sarang, angin semilir berhembus lembut, dan cahaya keemasan memantul di kaca jendela rumah sederhana nan hangat yang kini menjadi tempat tinggal Alia bersama keluarganya. Alia duduk di teras rumah, secangkir teh hangat di tangannya. Di hadapannya, Raka sibuk memperbaiki pot bunga yang patah, sementara Naila berlarian di halaman sambil tertawa kecil. Suasana damai itu membuat Alia termenung, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dulu, ia adalah seorang istri yang merasa hidupnya sudah sempurna. Ia mencintai Ardi dengan sepenuh hati, menyerahkan segala yang ia miliki. Namun pada akhirnya, Ardi menghancurkan semua itu demi wanita lain. Luka itu begitu dalam, sampai-sampai Alia sempat berpikir bahwa hidupnya sudah berakhir. Namun ternyata, di balik luka ada hikmah. Dalam kejatuhan, ia menemukan dirinya sendiri. Dalam kesendirian, ia menemukan kekuatan. Dan dalam keikhlasan, Allah mempertemukannya dengan Raka, lelaki yang dengan sabar menuntunnya keluar dari kegelapan. Alia menutup matanya sejenak, mengingat wajah Sinta, wanita yang pernah merebut kebahagiaannya. Ingatan tentang bagaimana Sinta datang, menangis penuh penyesalan di butiknya, masih jelas dalam benaknya. Alia tahu, ia bisa saja menghina atau membalas dendam. Tapi hatinya memilih jalan yang lain, memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, gumam Alia dalam hati. Memaafkan adalah melepaskan diriku dari belenggu kebencian. Karena selama aku membenci, aku masih terikat pada masa lalu. Begitu pula dengan Ardi. Ia memang jatuh sakit, sendirian, dan menyesali perbuatannya. Alia tidak perlu lagi menuntut balasan, karena hukum kehidupan sudah berjalan. Setiap perbuatan akan kembali pada pelakunya, entah cepat atau lambat. Alia menatap Raka yang sedang tersenyum padanya. Lelaki itu adalah bukti nyata bahwa Allah selalu mengganti sesuatu dengan yang lebih baik. Ardi pernah membuatnya merasa tidak berharga. Tapi Raka hadir, memperlakukannya seolah ia adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Raka tidak hanya mencintai Alia, tapi juga Naila. Itulah yang membuat cinta mereka berbeda, cinta yang tumbuh dari luka, namun menjadi kuat karena penuh ketulusan. Mas, panggil Alia lirih. Raka menoleh. Ya, sayang. Terima kasih sudah datang dalam hidupku. Kalau bukan karena Mas, mungkin aku tidak bisa sampai di titik ini. Raka tersenyum hangat. Jangan salah, Alia. Aku juga belajar banyak darimu. Kamu membuatku percaya, cinta yang tulus itu nyata. Beberapa bulan terakhir, yayasan yang mereka dirikan berkembang pesat. Banyak ibu tunggal yang dulunya datang dengan wajah penuh kesedihan kini sudah bangkit, membuka usaha kecil, bahkan ada yang kembali melanjutkan sekolah. Suatu hari, Naila mendekati ibunya setelah melihat Alia memberikan motivasi di yayasan. Bunda, aku bangga sekali sama Bunda. Bunda kuat, baik, dan bisa bantu banyak orang. Aku ingin nanti jadi perempuan seperti Bunda. Mendengar itu, air mata Alia menetes tanpa bisa ditahan. Itulah warisan terindah yang bisa ia berikan pada putrinya, keteladanan. Bahwa perempuan tidak boleh menyerah pada keadaan, bahwa jatuh sekali bukan berarti akhir segalanya, dan bahwa bangkit itu selalu mungkin. Bagi Alia, balas dendam sejati bukanlah membuat orang yang menyakitinya menderita. Balas dendam sejati adalah hidup bahagia tanpa mereka, menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa direbut, apalagi dihancurkan oleh orang lain. Sinta kini hidup dalam penyesalan, Ardi dalam kesendirian. Sementara Alia justru bersinar semakin terang, dikelilingi oleh cinta Raka dan tawa Naila, serta dihormati banyak orang. Itulah ironi kehidupan, yang berbuat salah akhirnya menuai akibatnya sendiri, sementara yang bersabar justru naik derajatnya. Malam itu, setelah menidurkan Naila, Alia duduk di kamar bersama Raka. Lampu kamar redup,
hanya cahaya lembut yang menerangi wajah mereka. Alia, ucap Raka sambil menggenggam tangannya, apapun yang akan datang nanti, aku ingin kita hadapi bersama. Kita sudah melewati banyak hal, dan aku percaya tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Alia menatapnya dengan mata berbinar. Aku juga percaya, Mas. Kebahagiaan ini bukan hadiah yang datang begitu saja, tapi hasil dari doa, kesabaran, dan perjuangan. Aku ingin menjaganya sampai akhir hayat. Raka mengecup keningnya, dan Alia menutup mata dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasa damai. Tidak ada lagi luka yang membebani, tidak ada lagi rasa takut ditinggalkan, tidak ada lagi kesedihan yang menjerat. Hidupnya kini adalah bukti nyata bahwa badai paling gelap pun selalu diikuti oleh cahaya pagi. Epilog ini bukan hanya penutup kisah seorang perempuan bernama Alia. Ini adalah cermin bagi banyak orang, khususnya perempuan, yang mungkin pernah merasakan ditinggalkan, dihancurkan, atau diremehkan. Jika kamu merasa hancur, ingatlah bahwa itu bukan akhir. Jika kamu merasa sendirian, percayalah masih ada orang baik yang akan datang. Jika kamu merasa dikhianati, yakinlah Tuhan sedang menyiapkan ganti yang lebih indah. Karena kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari hati yang ikhlas dan keyakinan bahwa setiap luka membawa hikmah. Alia menatap bintang-bintang di langit malam itu, lalu berbisik dalam hati. Terima kasih, ya Allah. Engkau telah memberiku kekuatan saat aku lemah, cahaya saat aku gelap, dan cinta sejati setelah semua luka. Aku tidak menyesali masa laluku, karena tanpa itu, aku tidak akan sampai pada bahagiaku hari ini. Dan dengan doa itu, kisah hidup Alia benar-benar menemukan titik akhirnya. Bukan akhir yang menyedihkan, melainkan akhir yang bahagia, penuh cinta, dan penuh makna.